work. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang merupakan tadi saya katakan. Ini di bawah Bapak Ibu sekalian ada seperti ini. Jadi kalau dia ada kebijakan otoban ini, di situ adalah perguruan tinggi dan sebagainya sampai kepada kontrol, fisik dan sebagainya. Dan ini adalah data isinya, karena pengantar, setelah pengantar, kemudian ada tanda rekor, ini data isinya. Ini yang perlu kita buat seperti ini. Saya coba ajar kemarin satu-satu, mungkin bisa dilihat di Word-nya. Jadi mulai dengan seperti ini, dan pengantar, data isi, data gambar, data tabel, kemudian ada pendahuluan, ada umum, secara singkat, visi-visi, ada logo. Kalau ada core values boleh ditulis. Saya lihat di CV ini ada gelang, nah itu bisa masukkan. Tapi tidak banyak yang perguruan tinggi yang punya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah ditulis. Kemudian ini ada struktur organisasinya, struktur organisasi secara umumnya. Kemudian struktur organisasi dari SPMI-nya seperti apa? Ini bukan SPMI ya, PMI ya, penjaminan mutu internal atau MA. Setelah itu di bab 2 itu kita katakan adalah tunjangan mutu akademik. Itu ketika mutu akademik, penjaminan mutu akademik seperti apa? Setelah itu struktur 3. Ini adalah semua isinya yang kalau Ibu sekalian bisa baca lebih jelasnya saya tulis di sini. Karena di situ ada keterangan. Jadi di sini ada keterangan yang lebih 30 miring yang menjelaskan tentang apa isi dari bab atau subbab tersebut. Jadi pada contoh misalnya kebijakan mutu akademik di sini memaparkan kebijakan perguruan tinggi tentang sistem penjamin mutu perguruan tinggi yang lebih dari sistem penjamin mutu internal dan sistem penjamin mutu eksternal dan pengajian terhadap perguruan tinggi tersebut. Itu ditulis secara jelas di sini. Kemudian di berikutnya lagi di penjamin mutu akademik itu internal itu menyangkut apa? Ini yang dikatakan ada dalam standar tadi masuk di sini. Coba Bapak Ibu sekalian bolak-balik ke Word tadi. Nah, itu kalau dulu mungkin bagi Ibu di Jakarta saya tidak menjelaskan secara detail ya. Tapi ini sudah ada yang huruf miring itu bisa. Jadi ada seperti itu. Jadi misalnya kita memaparkan kebijakan perguruan tinggi tentang sistem pendidikan mutu internal, mutu akademik yang mengikuti dalaman standar yang mengikuti standar visi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan standar pendidikan, standar ini sudah ada di sana semua. Ceritakan di sana. Jangan lupa ya, kebijakan mutu akademik itu seperti payungnya. Kalau kita bicara tentang republik ini, itu adalah undang-undang dasar 45-nya. Menyangkut bagaimana kita melakukan mutu, menjalankan mutu di dalam perguruan tinggi kita sendiri. SOP nanti itu menyangkut hal-hal yang bersifat peraturan daerah atau peraturan-peraturan yang mengacu kepada undang-undang dasar 45 yang dijalankan setiap harinya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya, diskusi, tidak setuju, protes dan sebagainya, silakan. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Eva yang rancu antara SOP dan instruksi kerja. SOP adalah satu aktivitas rangkaian kegiatan yang melibatkan lebih dari satu unit kerja. Tapi kalau instruksi kerja itu hanya dilakukan oleh satu orang, satu orang atau satu unit kerja. Jadi tidak ada tidak lintas ke unit yang lain dan barangkali lebih cocoknya dikerjakan oleh satu orang dalam satu. Ya, misalnya paling gampangnya yang paling sederhana, tapi harusnya tidak usah tulis ya. Tapi kalau kita lihat dari SOP atau instruksi kerja dari banyak aturan-aturan yang dipakai oleh negara-negara barat sampai menjalankan menghidupkan komputer pun ada instruksi kerja. Misalnya instruksi kerja menghidupkan laptop atau menghidupkan desktop.
nama, tekan nomor-nomornya. Setelah itu menunggu beberapa saat, tekan nomor itu. Tapi kalau kita melakukan satu SOP tentang KNS, itu sudah SOP. Menerima mahasiswa baru, itu SOP. Pemakaian dulu, SOP. Karena kita melibatkan banyak unit, banyak kegiatan, termasuk lebih dari satu unit, lebih dari satu orang. Kira-kira itu. Tapi sekalian, contohnya sudah ada di sini, di dalam board tersebut. Dan contoh ini Bapak Ibu sekalian bisa jadikan suatu pedoman untuk menuliskan kebijakan untuk akademik tersebut. Iya Ibu. Kemarin pada dasarnya kalau kita buat standar mutu kan aturannya kerjasama mutu dulu itu. Iya. Ya, kayak dimana tadi dijelaskan standar itu kan bisa berubah. Iya. Ya, otomatis kerjasama mutu. Dimana kalau kita buat kerjasama mutu itu sendiri itu dasarnya kan berarti dari analisa yang kita lakukan setelah menganalisa software. Ya. Nah, analisa itu lebih baik dibuat terpisah atau masuk di dalam kerjasama. Kayaknya di kebijakan nggak usah tulis. Nggak usah, terpisah aja. Nggak usah tulis. Kalau Bapak Ibu sekalian menganalisa tentang lembaga Bapak Ibu sekalian dengan SWOT ataupun dengan metode-metode yang lain, lakukan. Tetapi itu tidak masuk kepada bagian dari apa yang ditulis. Atau masuk di dalam audit SPMI sendiri? Beda. Oh enggak. Beda. Kayaknya enggak itu. Satu contoh ini ya. Nanti di dalam sini, kalau saya lihat ya, di dalam ISO untuk Bapak punya ya, ada sasaran mutu Pak ya. Nah, tapi kalau dalam SPMI kan nggak ada sasaran mutu. Tidak ada. Nah, karena kalau yang menjalankan ISO tahu persis itu. Nah, di sini saya kawinkan ada sasaran mutu supaya jelas. Tidak ada ibu dalam mutu itu lebih bersifat outputnya Pak ya. Kita menentukan misalnya lulusan dapat waktu berapa persen. Kemudian lulusan mendapat pekerjaan berapa lama. Nah, itu yang dikira. Nah, itu hasil dari survei Ibu. Hasil dari data yang Ibu input 5 tahun atau 6 tahun baru dianalisis. Itu tidak usah masuk Bu. Keluar langsung statementnya aja. Dan teman-teman begitu juga Pak ya. Langsung statementnya aja Bu. Nah, di dalam SPMI itu tidak dimintakan, tidak disampaikan. Tetapi kalau di sini saya coba mengakomodir itu masuk juga. Bagaimana itu masuk ke sana dan sebagainya. Oke, baik. Ada komentar, ada pertanyaan. Ternyata saya perhatikan dari tadi tidak ada yang dulu. Iya Pak. Mau seri atau bertanya Pak? Seri. Ya. Terima kasih sharing pengalaman mengenai istilah ini memang banyak membingungkan teman-teman. Betul Pak. Kita berbagi pengalaman, kami memulai dari ISO Pak. Jadi tahun 2005 kita sudah mencoba masuk ke ISO. Pada waktu itu dari DIKTI belum ada kita sudah tinggal dulu. Dan alhamdulillah ketika dari DIKTI muncul ketentuan tentang SPMI kita sudah siap. Dan alhamdulillah kita sudah masuk yang Bapak tadi 2010, kami 2008 sudah masuk ke dalam pemasaran teknis. Kalau di dalam ISO dengan di model DIKTI itu memang sama, strukturnya sama, tinggal kita bagaimana kita mengawinkan. Ya, kalau di ISO itu yang paling kan strukturnya bentuknya seperti piramida. Yang paling tinggi atas itu namanya pedoman mutu atau manual mutu. Ya, pedoman mutu atau manual mutu itu konsep ISO. Tapi di DIKTI yang paling atas sekarang kebijakan mutu. Ya, jadi kita harus paham. Jadi ketika nanti ada asesor data, kita sebenarnya bahwa yang pedoman mutu kali ini adalah kebijakan mutu. Sehingga kita ketika asesor data bisa tahu yang dimaksud istilah ini terserah kita mau pakai istilah apa. Nah, kalau di struktur yang kedua di dalam ISO namanya prosedur, ya prosedur. Tapi justru di dalam DIKTI saya namanya adalah manual mutu. Ya. Dia itu kadang-kadang membingungkan. Betul. Jika ini perlu kita pahami bersama. Ini istilahnya sendiri juga tidak standar. Ya. Kita bicara standar, tetapi istilahnya tidak standar. ISO dengan yang SPMI itu memang berbeda istilah-istilahnya. Ya. Jadi ini yang saya tangkap dari Bapak itu sering. Di sini pun dari Bapak mengatakan pedoman mutu ya. Nah, saya mendapatkan dari ISO adalah kebijakan mutu.
itu ISO sama-sama juga bisa berbeda. Tapi yang penting esensinya itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu punya pedoman substansinya dari tulisan itu membuat apa, itu mungkin kita berpedoman ke sana. Karena kalau saya mengalami kali keempat seperti ini, saya ditanya seperti ini di Makassar maupun di Jakarta, oke gimana sih istilah itu begini, di sini begini. Saya bilang oke, untuk itu saya mencoba untuk menyebarkan ini. Tadi yang Bapak katakan bahwa sebelum SPMI melakukan di tempat Bapak tahun 2005 sudah jalankan dulu di ISO. Saya juga punya pengalaman seperti itu, Pak. Saya dulu tahun 97, Pak. Kebetulan saya berasal dari Hindu sebenarnya, Pak. 97 kita dapat ISO duluan, itu juga begitu. Dan kita bangga dari bukan kita disuruh-suruh ini, tapi kita ingin memperbaiki kekurangan yang ada di dalam organisasi kita dengan membuat ISO tersebut. Nah, di situ boleh dikatakan istilahnya tadi berbeda. Dan mereka memberitahukan kita punya kebijakan mutu, turunlah tadi prosedur mutu kepada formulir kalau diinstruksi kerjanya di sini. Di sini dikatakan what, di sini what, when, what, how, who, when, where, why. Lalu di sini adalah how, what, when. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu sekalian mengerti substansinya, sehingga saya cenderung untuk mengatakan bahwa saya usulkan tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mengakomodir ini, itu sudah terpenuhi semua. Jadi ada yang namanya kebijakan mutu akademik, itu yang merupakan payung paling atas. Yang ada yang mengatakan itu minimum mutu project, bisa juga dengan istilahnya ini. Tapi yang berdasarkan dengan drastik dan termasuk substansi, tidak tahu persis, tidak tahu apa yang kita buat.